Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda sebaik-baiknya seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sempurnanya seorang muslim adalah menunjukkan akhlak yang mulia dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa saja hal-hal yang tidak bermanfaat? Yang pertama adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan ridho Allah, maka itu adalah termasuk pekerjaan yang tidak bermanfaat. Seperti hal-hal yang melalaikan kita dari mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bersantai-santai dan seperti kita selalu menjadikan hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah menyia-nyiakan waktu kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim yang beriman dan meyakini dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan berbuat sesuai dengan perintah Allah yang ada di Al-Quran dan dalam Sunnah perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah bersumpah, wal asr, demi waktu. Maka kita gunakanlah waktu ini dengan hal-hal yang diridhai Allah SWT. Kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Karena Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali siapakah yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Maka itulah termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Maka gunakanlah masa muda kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita gunakan waktu ini? Yang telah Allah berikan kenikmatan waktu luang, kenikmatan waktu muda. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sangat penting sehingga tidak pernah menunggu kita, tapi kitalah yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semasa kita masih dalam keadaan diberikan Allah sehat walafiat, kita gunakan waktu ini untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu yang diberikan Allah untuk melaksanakan perintah Allah yang utama adalah sholat. Ketika Allah telah memanggil, kita langsung menjawab panggilan Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah. Sholat yang 5 waktu ini. Kemudian, waktu-waktu kita memang selalu berjalan dengan cepat. Maka jangan sampai kita tunggu waktu pagi sampai sore nanti. Tapi kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan pagi ini, kita kerjakan langsung. Jangan kita tunda-tunda pekerjaan kita. Pekerjaan yang bermanfaat adalah pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan pekerjaan yang sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam dan syariat Islam. Sehingga kita termasuk orang-orang yang takut melalaikan waktu ini. Sehingga kita takut dihisab oleh Allah dengan waktu ini. Maka kita selalu muhasabah diri kita bahwa kita adalah termasuk orang yang menjaga waktu ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini
kita akan ditunjukkan bagaimana seorang muslim yang beriman yang sebenar-benarnya, yaitu adalah bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan Allah akal yang sehat. Kita diberikan oleh Allah segala nikmat di hadapan kita. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur dengan nikmatnya. Maka kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulan hadis ini maka kita ambil kesimpulan yang pertama adalah seorang muslim yang sempurna, dia akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi kita gunakan waktu kita ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, sebagai seorang beriman dan seorang muslim yang sempurna, kita akan menjadikan waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, kita jadikan waktu kita ini sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dari hadis Arba'in yang ke-12 ini, kita sama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian saja keterangan hadis dari hadis Arba'in yang ke-12 ini. Perbanyak maaf dari saya. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.